Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau melihat satu ayat dari Alkitab kita, yaitu dalam Roma 12 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, turutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan berempati? Berempati adalah kemampuan untuk memahami apa yang sedang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Kita seringkali mendengar kalimat, hidup itu seperti roda yang berputar. Kalimat ini seringkali kita artikan bahwa hidup itu gak selalu selamanya di atas, atau dalam kondisi yang menyenangkan saja, senang-senang saja, tidak terjadi sesuatu yang menyedihkan. Tetapi ada kalanya roda itu berputar ke bawah dan membuat kondisi hidup kita mungkin menjadi sulit dan menyedihkan. Tapi ada satu penulis yang bernama Jerry Bridge mengatakan hari terburuk kita tidak pernah sedemikian buruknya sampai membuat kita berada di luar jangkauan anugerah Allah. Atau hari terbaik dalam hidup pun tidak pernah sedemikian baiknya hingga kita tidak perlu lagi anugerah Allah. Seringkali Bapak Ibu Saudara, yang sulit itu bukanlah menerima anugerah Allah, tetapi yang sulit adalah bagaimana membagikannya kepada sesama. Seringkali kita cenderung memilah-milah dalam benak kita tentang siapa yang layak menerimanya dan siapa yang tidak layak menerima kebaikan kita. Lebih mudah bagi kita untuk bersukacita dengan orang yang juga bersukacita. Namun jika dibalik, bagaimana dengan orang yang menangis? Kita seringkali sulit menangis dengan orang yang menangis. Saat ada orang yang menangis karena pilihan atau kesalahannya sendiri, kita mungkin lebih cepat untuk menghakiminya. Atau bahkan dalam hati kita bisa berkata, kapok, biar tahu rasa. Kita berpikir bahwa ia yang membuat keputusan salah itu tidak patut kita kasihani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, padahal kalau kita merenungkan tentang hidup kita secara pribadi, kita pun bisa jatuh, kita pun bisa terpuruk. Atau bahkan ketika kita terjatuh atau ketika kita berbuat dosa, mungkin kita merasa biasa saja, kita merasa tetap santai-santai aja, seolah tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Padahal dosa itu sudah sedemikian rupa mencengkeram diri kita. Bapak kita yang berduka, Bapak Ibu Saudara. Lalu apakah ketika Tuhan tahu kita jatuh dalam dosa, Tuhan justru berkata, kapok? Apakah Tuhan akan mengolok-olok kita? Tidak, bukan? Justru Tuhan mengulurkan tangannya dan memberi kita kesempatan untuk mencoba lagi dan terus mencoba. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu setiap kita meneladaninya. Kita semua pernah jatuh dan terpuruk. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali bangkit dan meneruskan perjalanan kita. Di dalam kita melanjutkan perjalanan itu, mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang jatuh dan terpuruk juga. Siapa sih di dunia ini yang ingin hidupnya terpuruk? Tentu tidak ada. Tidak ada satupun orang yang mengharapkan itu terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita belajar untuk berempati, belajar untuk terus berbagi kebaikan bagi orang lain, memberikan kesempatan dan saling menguatkan agar bisa bangkit kembali. Pengalaman kita untuk bangkit justru bisa memotivasi, menginspirasi orang lain bahwa kejatuhan atau keterpurukan itu bukanlah akhir segalanya. Pertanyaan yang bisa kita renungkan hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita atas kegagalan diri kita sendiri atau kegagalan orang lain? Apakah kita sudah membangun empati kita seperti Kristus dengan belas kasihannya? Mari kita merenungkan bersama, Tuhan Yesus memberkati.